Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Aulia Rahmah, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Perbankan Syariah semester 7. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, seminar proposal yang diampu oleh Bapak Purnama Putra SKT MSI. Langsung saja disimak PPT yang saya buat. Bye, silakan tonton ya. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung aja ke bab pertama, yaitu latar belakang. Pertumbuhan di sektor perbankan yang merupakan prinsip-prinsip syariah kini tengah mengalami peningkatan yang pesat. Oleh karena itu, keberhasilan dari ekonomi Islam di Indonesia sebagai sebuah gerakan sosial yang dapat dikatakan sukses. Pengembangan kelembagaan keuangan Islam adalah fondasi di mana ekonomi Islam juga berkembang. Bank Syariah sebagai pengendali senior di lembaga keuangan menjadikannya tolak ukur pertumbuhan teori dan praktik ekonomi Islam. Slide selanjutnya yaitu tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang ada yaitu yang pertama, rasio kinerja keuangan merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, rasio kinerja dianggap penting karena dengan meningkatkan rasio kinerja akan berdampak pada keuntungan atau laba yang diperoleh. Yang kedua, Islamic City Performance Index menunjukkan kinerja bank syariah dapat mengevaluasi kinerja perbankan tidak hanya dari segi keuangan saja, tetapi juga mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan, dan penyucian yang dilakukan oleh bank syariah. Dan yang ketiga, intelektual kapital menunjukkan bahwa bank syariah terdapat berbagai sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, proses atau teknologi yang dapat digunakan dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan. Batasan masalah yang diambil oleh peneliti adalah berdasarkan latar belakang penelitian, maka dalam penulisannya peneliti membatasi ruang lingkup masalah penelitian. Batasan ini bertujuan untuk membuat fokus peneliti pada satu persoalan, juga membantu dalam mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan membatasi jangkauan yang dibahas. Agar peneliti ini lebih efektif, terarah, dan dapat dikaji lebih dalam, maka diperlukan pembahasan masalah. Penulis hanya menganalisis pengaruh kinerja keuangan atau ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh Islamic City Performance Index terhadap kinerja keuangan bank syariah. Yang kedua, bagaimana pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan bank syariah. Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan memodernisasi Islamic Performance Index terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan memoderasi intelektual kapital terhadap kinerja keuangan bank syariah. Selanjutnya ada tujuan masalah. Tujuan masalah yang diambil yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh Islamic City Performance Index terhadap kinerja keuangan bank syariah. Yang kedua,
untuk mengetahui pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan bank syariah. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat memodernisasi Islamic City Performance Index terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memodernisasi intelektual kapital terhadap kinerja keuangan bank syariah. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Ada 3. Yang pertama, bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah pengetahuan, wawasan bagi para pembaca, serta dapat digunakan sebagai rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh Islamic City Performance Index dan intelektual kapital terhadap kinerja keuangan bank. Yang kedua, bagi lembaga bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerjasama yang baik bagi lembaga perbankan syariah di perusahaan. Kedua, bagi lembaga bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerjasama yang baik bagi lembaga perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja perusahaan pada aspek keuangan, dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan di perbankan syariah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagi penulis. Hasil yang diharapkan bagi penulis sendiri yaitu untuk dijadikan sarana pembelajaran bagi penulis dalam menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada bank syariah. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya Islamic City Performance Index dan intelektual kapital. Selanjutnya bab 2, kajian teori. Di sini yang pertama, kajian teori membahas tentang perbankan syariah. Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan standar kualitas dan kuantitas hidup rakyat. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank umum syariah atau BUS, unit usaha syariah, UUS, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya tentang Islamic City Performance Index. Islamic City Performance Index merupakan kinerja keuangan perbankan syariah. Selain diukur dengan metode konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah atau maqasid syariah, sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktivitas muamalah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Nah, salah satu cara mengukur kinerja organisasi melalui indeks menurut Hamed et al. 2004 telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan Islamic City Performance Index yang terdiri dari Islamic City Disclosure Index dan Islamic City Performance Index. Selanjutnya, intelektual kapital. Intelektual kapital diartikan sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan perusahaan.
Intelektual kapital diartikan juga sebagai sesuatu yang diterima dan wawasan yang diterapkan pada profesi dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Menurut penelitian Ulum et al. 2014, terdapat 4 konstruk utama dalam mencari nilai intelektual kapital. 4 konstruk tersebut merupakan modal manusia, divisiensi, modal struktural, modal relasional, dan modal karyawan. Selanjutnya, kinerja keuangan. Kinerja keuangan syariah merupakan ukuran seberapa efisien dan efektif seseorang manajer atau sebuah organisasi itu mencapai tujuan yang memadai. Menurut Stoner dalam Indra Prasetyo 2008. Kinerja yakni melakukan pekerjaan dari hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja keuangan ialah penilaian tingkat efisiensi dan produktivitas yang dilakukan secara berkala atas dasar laporan manajemen laporan keuangan yang merupakan pencerminan prestasi yang dicapai perusahaan. Oke, kita lanjut ke bab 3, yaitu tentang metode dan kerangka pemikiran. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada peneliti ini yaitu penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi dan waktu yakni Bank Umum Syariah, pengambilan data dengan cara mengunjungi website Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Waktu penelitian dimulai meneliti laporan keuangan Bank Umum Syariah mulai tahun 2018 sampai 2022. Studi objektif yang diambil oleh peneliti itu ada 3, yaitu studi lapangan dengan cara menelusuri semua dokumen yang berkaitan dengan variabel pada penelitian ini. Yang kedua, studi pustaka, mencari dengan cara mencari sumber dan dengan cara mempelajari serta memahami teori yang berhubungan dengan buku, jurnal, dan lain-lain. Dan yang ketiga, studi dunia maya, mencari referensi, pengetahuan, dan wawasan terbaru dengan cara mengakses internet. Selanjutnya, kerangka pemikiran. X1 peneliti mengambil Islamicity Performance Index, X2-nya intelektual kapital, Y-nya kinerja. Ukuran perusahaan ini untuk memoderasi dari data yang ada. Thank you so much guys. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.